Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Ramdhani, psikolog di Mind and Brain Indonesia. Dan pada video kali ini saya mau membahas mengenai bagaimana cara kita supaya kita bisa menghadapi tantangan malasnya belajar. Nah, ini banyak dipermasalahkan sama pasien-pasien yang masih sekolah ataupun kuliah, utamanya selama pandemi. Dan mungkin bukan cuma soal pandemi kali ya. Sebelum pandemi kayaknya juga orang-orang udah punya masalah seperti ini. Terus gimana cara kita bisa ngadepin itu? Nah, paling enggak kita bisa bagi strateginya dari point of view CBT ini. Ada kognitif dan behavioral. Ada secara strategi mengubah pola pikir, cara berpikir kita ubah, cara kita memandang situasi kita ubah. Yang berikutnya adalah cara kita berstrategi secara perilaku. Nah, kita coba breakdown, tapi mungkin di video kali ini saya share satu atau dua aja gitu ya. Sisanya mungkin akan saya sebar di berbagai video lainnya. Ya teman-teman mangga ikutin Mind and Brain, jangan lupa subscribe, terus ya dicari deh videonya. Karena kalau semuanya dituang di sini nanti kebanyakan, kelamaan videonya nggak ditonton juga gitu ya. Yang pertama adalah mungkin kita bicarakan dari strategi kognitif ya. Kita bisa mengubah cara kita memandang situasi. Biasanya yang jadi tantangan kita zaman sekarang kan lebih ke sosmed ya. Distraksi akan nonton Netflix misalnya, binge watching, nonton yang banyak di Netflix, binge watching, binge berlebihan ya. Atau nonton YouTube. Nah, mudah-mudahan ini teman-teman nonton YouTube bukan gara-gara nggak mau ngerjain tugas ya. Apalagi? Mungkin main game online ataupun game offline, atau sekedar ya browsing atau sekedar surfing ya, browsing surfing di sosmed, Instagram, TikTok ataupun yang lainnya. Itu kayaknya cukup cukup menarik kita. Memang kita tahu sendiri platform-platform itu memang dibuat supaya kita itu engage di situ, terhook gitu ya, tertarik, terkunci, menghabiskan waktu lama di situ. Memang sudah dibuat by design seperti itu. Kapan-kapan kita bahas bagaimana gadget bisa membuat kita jadi seperti adiktif. Dan kalau kita pakai strategi kognitif, kita itu sebenarnya simple banget. Kita perlu mengingat dalam artian gini, banyak hal yang sebenarnya kita udah pernah ngerasain sesuatu gitu, ada experience di situ, tapi somehow kita lupa akan experience itu. Padahal experience atau pengalaman itu bisa memberikan hikmah, pembelajaran, supaya mungkin ketika kita malas belajar nih, kita jadi lebih semangat. Contoh misalnya, coba teman-teman ingat, ketika teman-teman mau nonton atau mau main game, mau buka sosmed, ketarik ke situ gitu ya, padahal tugas belum selesai, padahal belajar belum dibuka bukunya nih ya, ada dorongan ke situ, ke sesuatu yang nggak produktif tadi. Coba teman-teman ingat, apa rasanya emang ketika kita nonton itu, ketika kita main game, gitu ya, ketika kita buka sosmed, rasanya apa? Happy kah? Pleasure? Merasa bahagia kah? Dan kalaupun iya, coba tanya, berapa lama? Berapa lama perasaan itu? Apakah perasaan itu bertahan sampai berjam-jam happy-nya? Berhari-hari? Excitednya muncul, excitementnya muncul gitu ya, atau cuma beberapa menit gitu ya. Ini yang kita bilang kita nginget, dan pasti kita udah pernah mengalami pengalaman itu sebelumnya. Kita coba inget, bener nggak ngelakuin itu yang tadi main game, nonton atau buka sosmed bikin kita happy? Kalau iya, berapa lama? Dan ketika kita memilih untuk belajar, ketika kita memilih untuk buka buku, kita ngerjain tugas kita dan selesai sesuai dengan target kita gitu ya, apa yang kita rencanakan, happy juga nggak? Ada perasaan pleasure juga nggak? Atau ada perasaan accomplish, mencapai sesuatu nggak? Achieve sesuatu nggak? Atau bahasa saya suka bertanya seperti ini sama pasien saya, mana yang lebih nyata perasaan positifnya? Main game, buka TikTok, buka sosmed gitu, Instagram, atau tadi ya nonton YouTube, Netflix, atau kita bisa nyelesain tugas kita atau porsi belajar kita pada hari itu? Mana yang lebih nyata?
perasaan positifnya. Nah, itu yang kita bilang tadi, ingat-ingat. Coba teman-teman ingat-ingat itu. Dan ketika kita udah mulai kedorong untuk sesuatu yang nggak produktif tadi, padahal kita mesti nyelesain tugas, tanyakan pada diri, ingat-ingat pengalaman gue yang kemarin nih, ingat-ingat poin yang tadi saya bahas sebelumnya. Atau kalau perlu tulis tuh di notes, tempel di laptop kita atau di meja belajar kita. Ingat-ingat kalaupun mesti kalaupun nonton, main game itu happy cuma sebentar. Dan lebih nyata perasaan positifnya ketika nyelesain tugas. Gitu. Oke? Nah, selamat mencoba, semoga bermanfaat, dan nanti kita sebar tipsnya lagi di berbagai video lainnya. Dan jangan lupa subscribe dan share ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman atau keluarga. Semoga manfaatnya tersebar luas dan jadi amal jariah buat kita semua. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.